Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk mengecek kehadiran kalian, silakan menuliskan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar, seperti berikut ini. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Jika kalian sudah siap, Ibu persilahkan kalian untuk mempersiapkan buku dan catatan kalian. Ibu harap kalian dapat mengikuti dan menyimak pembelajaran ini dengan baik. Nah, adakah dari kalian yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Masa demokrasi terpimpin, Ibu. Ya, benar sekali. Minggu kemarin, kita telah membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Melanjutkan materi yang kemarin, maka pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada kade baru, yaitu tentang perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya materi tentang latar belakang lahirnya Orde Baru dan perkembangan politik pada masa tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini ialah agar kalian dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan. Ada yang tahu apa itu Orde Baru? Jika kalian tidak ada yang menjawab, Ibu akan menjawab secara singkat apa itu Orde Baru. Kalian pasti tidak asing lagi dengan dua tokoh yang ada di sebelah kanan dan kiri Ibu ini kan? Ada yang tahu dua tokoh tersebut siapa? Ayo silakan. Soekarno dan Soeharto, Ibu. Ya, benar sekali anak-anak. Di sebelah kanan Ibu ada gambar Insinyur Soekarno dan di sebelah kiri Ibu ada gambar Bapak Soeharto. Apa ya hubungannya antara dua tokoh yang ada di sebelah kanan dan kiri Ibu ini ya terkait masa Orde Baru? Yuk kita bahas sama-sama. Orde Baru sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan Soekarno atau Orde Lama dengan kekuasaan Soeharto, yaitu Orde Baru. Seperti kita ketahui, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia, di mana masa Orde Baru tersebut menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam pengertiannya, Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengarah pada kepentingan rakyat dan nasional dengan ditandai oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, setelah membahas tentang pengertian Orde Baru, berikutnya kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya Orde Baru tersebut. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan
tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilanglah kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Gerakan 30 September atau Gestapo sendiri adalah sebuah peristiwa yang terjadi selepas malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Ada yang tahu apa itu kudeta? Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Pengambil alihan kekuasaan maupun sebuah pemerintahan negara dengan menyerang legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Faktor yang kedua adalah terjadinya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu yang mengakibatkan berkurangnya daya beli mata uang tertentu. Peristiwa G30 SPKI telah menimbulkan kemarahan rakyat, keadaan politik, dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian juga semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Faktor yang ketiga adalah kesatuan aksi. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Ada juga dari kaum buruh, sarjana, wanita, guru, dan lain sebagainya. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Faktor yang keempat, 3 tuntutan rakyat. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat yang lebih dikenal dengan Tritura. Pada 12 Januari 1966, dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR, mengajukan 3 buah tuntutan rakyat, di mana isi Tritura tersebut adalah sebagai berikut. Faktor yang kelima, kegagalan pergantian kabinet. Tuntutan rakyat agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Ketidakpuasan rakyat tersebut membuat rakyat tetap menuntut agar Soekarno menyerahkan jabatan sebagai presiden dan mundur secara resmi setelah semua penyimpangan pada masa Orde Lama tersebut. Faktor yang keenam, terbitnya Super Semar. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tidak juga berhasil. Maka kemudian Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditunjukkan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit tersebut. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar.
Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Mengapa disebut demikian ya? Hal ini dikarenakan meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti inilah yang kemudian berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Soekarno menyetujui draft yang diusulkan Soeharto tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Sehingga tepat pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Dan pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden RI oleh Ketua MPRS. Begitu pula, setelah setahun menjadi pejabat Presiden, Soeharto dilantik juga menjadi Presiden RI pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Melalui Tab nomor 44/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden RI. Hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya masa Orde Baru. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti terkait beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Jika kalian sudah mengerti, maka Ibu akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan perkembangan politik pada masa Orde Baru. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pada masa Orde Baru itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan politik dalam negeri dan perkembangan politik luar negeri. Yuk kita bahas sama-sama terkait perkembangan politik pada masa Orde Baru. Baiklah, Ibu akan awali dengan perkembangan politik dalam negeri. Yang pertama adalah pembubaran PKI dan organisasi masanya. Seperti kita ketahui, Soeharto sebagai pengemban Super Semar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan, maka melakukan yang pertama, pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1962. Yang kedua, dikeluarkannya pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang ketiga, ialah pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Yang kedua adalah penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu, sehingga dilakukan penggabungan fusi sejumlah partai. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, merupakan fusi dari NU, Permusi, PSII, dan Partai Islam Parti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973. Yang kedua ialah Partai Demokrasi Indonesia atau disingkat PDI, merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, PKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah dari golongan karya atau Golkar. Perkembangan politik dalam negeri yang ketiga ialah pemilihan umum. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Perkembangan politik dalam negeri yang keempat adalah peran ganda ABRI. Guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan dui fungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara, pejuang, dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dengan pemerintahan adalah sama di lembaga MPR atau DPR dan DPRD.
Mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan yang sama. Perkembangan politik dalam negeri yang kelima adalah pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam Sidang Umum tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa dikenal P4. Setelah kita membahas tentang perkembangan politik dalam negeri, anak-anak selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru terkait perkembangan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang pertama ialah kembali menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB. Kebijakan atau perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang kedua ialah normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia telah memulihkan hubungannya dengan Singapura. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Akhirnya, pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kebijakan perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu yang ketiga adalah pendirian ASEAN. Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang adanya organisasi tersebut yaitu adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, apa kalian sudah paham terkait perkembangan politik baik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia? Demokratisasi yang berada di Indonesia itu didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu juga para anggota-anggota DPR, MPR melakukan praktek KKN pada saat menjabat. Nah, menurut anak-anakku ini, bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut jika ditinjau pada saat ini? Maksudnya di sini adalah bagaimana untuk menanggulangi praktek KKN agar tidak terjadi lagi pada pemerintahan saat ini. Anak-anak, jawaban kalian terkait solusi atas pemecahan masalah tersebut kalian kirim ke Ibu melalui Google Classroom ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terkait materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Jangan lupa untuk membacanya terlebih dahulu ya. Sebelum menutup pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Selalu semangat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.